Tombol hijau ini akan mengaktifkan perekaman program konseling dan support group. Fitur dari tampilan desain electric push button ke Android melalui Bytex, platform khusus untuk pengguna disabilitas sensorik. 3, 2, 1. konsultasi sini dapat dilakukan via chat. Mereka akan diberikan beberapa pertanyaan. Data ini akan terintegrasi langsung untuk sarana bertukar pikiran dan solidaritas bagi sesama pekerja perempuan. Ini kita ketemu lagi. Di sini gue bakal sedikit cerita dikit lah tentang keseruan dari event yang gue dan teman-teman gue ikutin, yaitu event kemarin dilaksanain bulan kemarin lah kalau nggak salah, gue sedikit lupa, yaitu event yang diadakan sama Uni Eropa, delegasi Uni Eropa, yaitu EU Sosial Digital. Nah, di situ kita anak muda ditantang untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama ada permasalahan sosial, kekerasan pada wanita, lalu ada penyandang disabilitas, dan ada beberapa pendidikan. Nah, itu 3 tema utama yang diangkat di event ini. Nah, gue dan teman-teman gue ikutan, tapi di bidang di penyandang disabilitas. Nah, di sini gue dan teman-teman itu kemarin alhamdulillah lolos sampai 11 besar. Dan kita nggak bisa dapat juara 1, 2, 3, tapi gue udah bersyukur benar bisa masuk ke 11 besar. Di situ gue bisa ketemu bisa ngeliat gitu ide-ide gila lainnya, ide-ide brilian lainnya. Di situ bisa membuka wawasan gue untuk bisa lebih berinovasi lagi ke depannya. Di situ gue bisa ketemu wah ternyata kita nih mampu ya, kita nih mampu untuk bikin inovasi yang kayak gini dari anak-anak UI, ITB dan lainnya. Pokoknya ya intinya satu sih, nggak usah minder dulu lah ya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sedikit tentang alat yang gue buat. Kenapa? Ya siapa tahu kalian kedepannya bisa mengembangkan alat ini dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini sebagai acuan kalian lah, wah ternyata kayak gini nih bisa ya, kayak gini bisa ya. Dan gue harap dengan penjelasan kali ini bisa kalian bisa bikin lebih dari alat ini gitu. Oke, di sini gue kemarin dan teman-teman itu membawakan alat bernama RIF. Nah, di sini adalah kacamata untuk tunanetra, solusi untuk kacamata untuk tunanetra. Dimana ini tim gue ada Ricky Bastian. Kalau kalian pernah lihat project untuk membuat speaker, di situ gue sama dia juga sama Abdul. Di sini Ribas jadi project manager, gue sebagai developernya, lalu Abdul sebagai mekanik, Ahmad Fajar sebagai mekanik, Dani Raja, Sigit sebagai desain, Wahyu Arif dan Ilham sebagai riset untuk gimana sih alat ini nih bisa digunakan, atau apakah Indonesia ini bisa gitu menerima alat seperti ini. Nah, itu yang dilakukan oleh tim riset. Nah, lalu bagaimana sistem ini, kenapa sistem ini dibuat gitu? Sistem ini dibuat ini untuk membantu para penyandang tunanetra khususnya di era pandemi ini kan. Mereka sangat terbatas gitu, mau kemana-mana susah dari segi pendidikan. Misalnya anak penyandang tunanetra, mereka tidak bisa dengan optimal gitu belajar. Nah, dengan adanya alat ini diharapkan dapat membantu gitu, atau menyetabilkan lah mulai dari kesenjangan mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa itu bisa terbantu gitu untuk melakukan sesuatu lah. Jadi alat ini, kelebihan alat ini yang pertama dia dapat mendeteksi objek sekitar. Jadi di sini dilengkapi dengan kamera yang dapat mendeteksi misalnya objek-objek di sekitarnya. Misalnya kamera ini nanti bakal memfoto atau sesuai instruksi dari si penggunanya. Ketika diklik, dia akan mengcapture foto apa yang dilihatnya, lalu akan mendeskripsikan lingkungan ini seperti apa, atau apa yang sedang dipegangnya ini apa,
benda apa, buah apa, atau misalnya sedang ada keramaian, sedang memasak atau apa. Nah, di situ kita memanfaatkan cloud computing dari Microsoft Azure. Jadi Microsoft Azure gue waktu itu dapat karena mengikuti hackathonnya juga, hackathon Azure. Di situ gue dapat akses untuk menggunakan fitur dari cloud computingnya, dan di sini gue manfaatin kecerdasan artificial intelligence-nya untuk pakai di kamera kacamata ini. Lalu zona informasi COVID. Nah, di sini kita menggunakan API yang disediakan sama pemerintah, API zona lokasi. Jadi di sini menginformasikan, kacamata ini dapat menginformasikan lokasi mereka. Mereka ini lokasinya rawan atau tidak. Misalnya mereka berpergian, mereka tahu gitu. Lokasi mereka ini aman atau enggak sih, zonanya merah atau enggak. Nah, di sini gue kepikirannya seperti itu karena mereka kan mesti keterbatasan informasi di COVID-19 ini kan. Lalu informasi seputar COVID di situ kami sajikan juga. Nah, outputnya apa sih? Misalnya orang tunanetra pengen tahu gitu, outputnya apa? Outputnya adalah suara yang dihasilkan dari pencitraan yang sudah ditangkap. Misalnya nanti ada objek yang ditangkap, nanti akan dideskripsikan melalui suara yang akan terhubung ke earphone mereka gitu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya, kan namanya gagasan inovasi. Lalu adalah adanya pengawasan orang tua. Di sini kita juga membuat sebuah aplikasi di mana orang tua dapat mengetahui lokasi anaknya atau keluarga kerabatnya yang menggunakan sistem ini. Dan di situ juga disajikan informasi-informasi seperti kayak mereka di zona apa atau apa, seperti itulah gambarannya. Lalu ini adalah tampilan UI desainnya yang kemarin kita angkat. Jadi ada lacak pengguna, sinkronisasi alat, dan di sini ada fitur mapnya. Ini untuk mengetahui ini adalah zona-zonanya. Ya, seperti itulah. Nah, ini adalah tampilan kacamatanya yang dibuat sama Ana Design. Nah, kenapa produk ini dibutuhkan? Ya, menurut gue di Indonesia ini mampu gitu untuk memproduksi dan menggratiskan alat semacam ini untuk dimasalkan dan dapat membantu penyandang-penyandang tunanetra untuk menghadapi kesenjangan sosial ini gitu. Dimana sekarang di era pandemi seperti ini mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang banyak. Bahkan misalnya COVID ini selesai juga mereka dapat belajar banyak dari alat yang kita buat ini atau sistem yang dibuat ini. Misalnya mereka bisa memahami, misalnya ini jeruk, nanti kacamata ini bakal mengidentifikasi ini jeruk, warnanya apa. Mereka bisa berimajinasi lebih gitu daripada mereka belajar dari diceritakan oleh orang lain. Mereka bisa belajar secara mandiri. Ya, disitulah harapannya. Jadi di Indonesia ini penyandang tunanetranya cukup banyak, makanya kami mengangkat tema inilah untuk bisa menjadi solusi ke depannya. Mungkin gitu doang sih penjelasan tentang sistem ini. Jadi ya emang ide-idenya aneh-aneh sih mereka di teman-teman gue ini. Jadi kita aslinya, kalau kalian mau tahu, di sini timnya ada banyak ya. Nah, di sini aslinya kemarin untuk awal itu ya, kita itu masuk 3, gue cerita dikit nih. Di awal itu kan ada 3 tema yang disajikan sama Dikiton. Kita bagi 3 tim. Ini tim pertama, gue, Ricky, dan Abdul. Lalu di sini ada tim kedua Ahmad, Fajar, Wahyu, dan Alif. Tim ketiga Arif, Dani, dan Sigit. Nah, di situ kita ngajuin ide kita masing-masing gitu. Oh, gini nih. Idenya Fajar kemarin kalau nggak salah tentang kekerasan pada wanita. Terus idenya Dani, Sigit, dan Arif itu kalau nggak salah kelompoknya tentang edukasi, gimana membuat sebuah aplikasi untuk membatasi penggunaan main game atau kayak mana lah. Gue kemarin nggak begitu dengerin lah mereka pas diskusi di kosan itu. Nah, di sini
lalu kita blend kan gitu di sini, kita blend, ayo satu nih yang lolos judul, ayo kita bareng-bareng. Itu cara kerja tim kita gitu kemarin itu. Mungkin gitu aja ya untuk keseruan lomba ini. So kalian jangan mau kalah, masih banyak event ke depannya. Disitulah kalian bisa melampaui gitu batasan diri kalian. Wah, gagasan kayak gini gue pengen implementasiin. Dan di sini kemarin kalau nggak salah total hadiah utama itu gede bener, itu emang bisa buat ngimplementasiin alat-alat seperti ini. Kalau nggak salah juara 1 kemarin hadiahnya 50 juta, juara 2 30, juara 1 20 juta. Itu udah cukup lah buat kita untuk ngeriset atau ngembangin alat-alat seperti ini. Dan buat 11 finalis yang lolos gitu, itu kita dapat sebuah merchandise dari Uni Eropa gitu. Nah, itu ada baju, ada segala macam. Nah, nanti gue bakal tunjukin unboxingnya abis dari sini. Yaudah, kita langsung unboxing aja. Mungkin itu aja dari gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita mengumumkan pemenang-pemenang tersebut, ada video show dulu nih, siapa sih 11 finalis ini, dan apa saja ya yang mereka tawarkan dalam konsep mereka. Silakan tim EU Social Digiton untuk menampilkan video show highlight dari 11 finalis Social Digiton 2021. Baik, selamat untuk 11 finalis ya.
Dadah!